laki-laki dan Roh Kudus itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Terima kasih atas waktu dan juga tempat yang diberikan kepada kami pada sore hari ini untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kiranya firman Tuhan yang kami bawakan itu menjadi satu pengingat bagi kita, karena kita kan manusia ya. Jadi manusia itu lebih banyak lupanya. Ya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu mengatakan kepada murid-muridnya bahwa saya itu akan bangkit di hari yang ketiga. Asitoh Tuhan sudah mengatakan hal itu belum juga 1 minggu, baru beberapa hari. Tapi mereka sudah lupa, bahkan tidak percaya. Jadi firman Tuhan diulang bagi saya dan saudara menjadi satu pengingat supaya kita tidak lupa akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini, sore hari ini, saya hendak membawakan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab yang tidak asing lagi bagi saya dan saudara, yaitu di dalam kitab Yoel. Yoel pasal yang pertama, ayat yang 1, 2, 3, 4 dan langsung loncat pada ayat yang ke-7. Saya baca dalam terjemahan lama, sudah dapat semuanya. Kitab Nabi Yoel pasal yang pertama ayat 1, 2, 3 dan 4 dan ayat yang ke-7 saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa inilah firman Tuhan yang telah datang kepada Yoel bin Petuil. Dengarlah olehmu ini, hai segala tua-tua. Berilah telinga, hai segala orang isi negeri. Kalau sudah jadi barang yang demikian ini pada zamanmu atau pada zaman nenek moyang kamu, ceritakanlah hal itu kepada anak-anakmu, dan hendaklah anak-anakmu pun menceritakan dia kepada anak-anaknya, dan anak-anak mereka itu pula kepada gilir orang yang lain. Ayat yang keempat, barang yang ditinggalkan oleh ulat sentadu itu sudah dimakan oleh belalang. Dan barang yang ditinggalkan oleh belalang itu sudah dimakan oleh keridik. Dan barang yang ditinggalkan oleh keridik itu sudah dimakan oleh riang-riang. Loncat pada ayat yang ke-7. Sudah digundulkannya pokok anggurku dan tunggul mati pokok araku. Sudah dikulitinya dan ditumbangkannya sekali-kali. Dan cabang-cabangnya sudah putih. Terima kasih, demikian firman Tuhan bagi saya dan saudara. Pada hari ini, sore hari ini saya memberitakan tentang nubuatan daripada Nabi Yoel. Tadi pagi saya beribadah di daerah Cisalak memberitakan tentang kasut. Dan pada hari ini saya hendak beritakan tentang pemberitaan, yaitu firman yang sampai kepada Nabi Yoel berikut dengan rahasianya daripada kitab Nabi Yoel ini, yaitu terutama pada ayat yang keempat dan pada ayat yang ke-7. Tetapi di ayat yang pertama dikatakan kepada Yoel bin Petuil, artinya kepada nabi. Yaitu dikatakan kepada nabi, yaitu dikatakan artinya dikatakan kepada hamba Tuhan. Saya dan saudara, kita-kita yang terhisap sebagai hamba Tuhan, dikatakan hamba Tuhan ini. Dan bahkan juga dikatakan dalam ayat yang kedua, dengarlah olehmu hai segala tua-tua. Artinya orang yang sudah tua. Tua di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Bukan tua secara umur. Di sini berbicara secara arti rohaninya. Sudah dewasa secara rohani. Berilah telinga hai segala orang isi negeri. Artinya apa isi negeri? Orang yang sudah masuk di dalam negeri itu dan menjadi anak negeri itu. Yang artinya sudah diangkat anak. Yang sudah menjadi anak negeri itu. Diisi negeri itu bukan orang di luar negeri. Berarti orang-orang yang sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Bukan kepada orang yang di luar sana, tetapi kepada saya dan saudara. Yaitu bagi kita. Makanya saya katakan firman Tuhan sebagai satu pengingat untuk saya dan saudara. Ada amin? Dan juga tugasnya adalah menceritakan kepada anak-anakmu. Dan hendaklah anak-anakmu pun menceritakannya kepada gilirnya yang berikut. Yang artinya tugas kita juga sebagai hamba Tuhan memberitahukan, bahkan kepada orang isi negeri itu, memberitahukan kepada anak-anak Tuhan, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan.
Yang hendak saya buka pada hari ini, yaitu berbicara tentang ayat yang keempat. Dikatakan di ayat yang keempat itu, barang yang ditinggalkan oleh ulat sentadu, kemudian dimakan oleh belalang. Barang yang ditinggalkan oleh belalang, dimakan oleh keridik. Barang yang ditinggalkan oleh keridik, dimakan oleh riang-riang. Nah, ini dia. Yang artinya kebenaran firman Tuhan akan dipotong. Betul, pada zaman gereja hujan awal, flashback kita kepada sejarah sedikit pada saat ini tentang sejarah Alkitab, tentang sejarah perkembangan gereja hujan awal pada masa rasul-rasul pada saat itu. Karena di dalam gereja hujan awal dikatakan menjadi gereja yang terpilih, belum menjadi gereja pengantin. Nah, di sini mereka itu sudah begitu luar biasanya mempraktekkan tentang 7 tingkat iman. Kalau ada gambar di sini boleh, sebenarnya ada gambar tentang 7 tingkat iman. Tetapi tiada mengapa, saya akan terangkan secara verbal saja bagi kita semua di tempat ini. Dan dikatakan pada zaman gereja hujan awal itu, mereka pun juga mendapatkan manifestasi Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga dikatakan menjadi gereja yang terpilih. Rasul Paulus mengatakan, aku cemburu kepada secara ilahi, cemburu secara rohani karena sudah mempertunangkan engkau kepada seorang laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Jadi baru sampai pada tingkat pertunangan. Tetapi Rasul Paulus juga mengatakan bahwa sepeninggal aku akan datang serigala-serigala yang ganas. Ya, karena keadaan gereja hujan awal sesudah Rasul Yahya itu mati, dan gereja Tuhan itu menghadapi hal-hal yang demikian. Artinya ada kemunduran, degradasi iman. Sama seperti pada zamannya bangsa Israel, pada saat mereka itu dibawa oleh Yosua menuju ke tanah Kanaan, luar biasa mereka. Tetapi sesudah Yosua itu mangkat, mulailah mereka ada degradasi iman. Makanya Tuhan menimbulkan pahlawan ini, pahlawan itu di dalam kitab Hakim-Hakim, ya kan? Ada Deborah, kemudian ada Simpson dan lain sebagainya. Itu begitu banyak hakim-hakim di sana. Ada Gideon juga, luar biasa. Tuhan membangkitkan mereka. Tapi setelah bangkit hakim-hakim ini, mereka mangkat, mati, kembali lagi bangsa Israel, degradasi iman. Demikian juga itu yang terjadi kepada kita di akhir zaman ini. Pada zaman itu pun mereka mengalami degradasi iman. Di dalam ayat yang ketujuh, di dalam Yesaya pasal yang kelima, ayat yang ketujuh dikatakan, coba satu orang baca bagi saya di sini, Yesaya pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Yesaya pasal 5 ayat yang ketujuh. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Ya. Orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ya, itu dia. Dinantinya akan kebenaran, yang ada adalah busuk belaka dalam terjemahan lama. Dan dinantinya akan kebenaran, sungguhnya adalah gaduh belaka. Artinya di sini bangsa Israel pun mengalami degradasi iman. Dan pada zaman gereja hujan awal pun, orang-orang yang sudah dibentuk oleh rasul-rasul, di situ ada, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu ada 7 sidang jemaat. Mereka pun mengalami degradasi iman. Kecuali seperti kita tahu dalam sidang jemaat Philadelphia dikatakan, walaupun kuasa kamu itu sedikit, tetapi engkau tidak menyangkal Tuhan. Nah, ini dia. Tetapi ke-6 sidang ini mengalami degradasi iman. Saya tidak berbicara tentang organisasi gereja, denominasi gereja, tetapi yang saya hendak bicarakan di sini adalah pribadi saya dengan saudara. Karena di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 bahwa dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Yang saya bicarakan adalah pribadi lepas pribadi, yang dikatakan gereja secara eklesia, yaitu secara pribadi, bukan bangunannya, bukan organisasinya, melainkan gerejanya, yaitu individunya, yaitu ada. Dan banyak sekarang pada saat ini mengalami degradasi iman. Kalau zamannya Rasul Paulus, zamannya Rasul Yahya, mereka pun mengalami degradasi iman. Karena apa? Yoel tadi katakan dimakan oleh ulat sentadu, dimakan oleh belalang, dimakan oleh keridik, dimakan oleh riang-riang.
Bait Allah ini dalam kitab Yoel diumpamakan sebagai pohon. Diumpamakan sebagai pohon. Jadi kalau pohonnya itu ditebang sedikit demi sedikit dari atas, terus ditebang, sampai akhirnya menuju kepada tunggul yang mati. Nah ini dia. Makanya dari atas dia ditebang sedikit. Padahal ini pohon yang di dalam kitab Yoel ini yang dikatakan sudah berdiri dengan tegaknya. Sudah berbuah-buah luar biasa. Manifestasi Roh Kudus luar biasa terjadi. Tetapi apa? Tetapi mulai dipotong. Sepeninggal daripada rasul-rasul ini, mereka mengalami degradasi iman. Petrus sendiri mencatat dalam 2 Petrus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, itu dikatakan ada 7 bagian di situ. Dikatakan sebagai keluarga yang terpilih, suatu imamat yang rajani, suatu bangsa yang kudus, suatu kaum milik Allah sendiri, dipanggil Tuhan, dikeluarkan dari dalam gelap, datang kepada terangnya yang ajaib. Dahulu bukan umat, sekarang dikatakan menjadi umat Allah. Yang ke-7, dahulu belum memperoleh rahmat, tetapi sekarang telah beroleh rahmat. Luar biasa, ada 7 bagian pada mereka. 7 bagian itu 7 bagian anugerah Allah. 7 adalah angka sempurna. Sudah menjadi gereja yang terpilih. Asito masih ada degradasi iman. Waduh. Itu pun terjadi kepada kita di masa sekarang ini, masuk kepada zaman Roh Kudus yang dikatakan gereja hujan akhir. Bagaimana kegerakan besar itu boleh terjadi kalau kita mengalami degradasi iman? Sekali-kali tidak akan terjadi. Karena untuk sampai kepada kegerakan besar, mutunya itu harus sama dengan gereja hujan awal. Betul tidak? Mutunya harus sama dengan gereja hujan awal. Sebab apa? Kalau tidak sama kepada gereja hujan awal melakukan tentang 7 tingkat iman. Tapi kalau gereja hujan akhir tidak melakukan 7 tingkat iman, bagaimana mungkin? Sedangkan gereja hujan awal saja sudah masuk pada zaman Roh Kudus. Berarti harus ada manifestasi rohnya. Sedangkan kalau gereja hujan awal, gereja hujan akhir tidak ada manifestasi Roh Kudusnya. Selesai kita. Tamat. Tidak ada yang namanya kegerakan besar. Bahkan mungkin dipindahkan oleh Tuhan ke tempat yang lain. Kaki diannya Tuhan akan pindahkan ke tempat lain. Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi maka dari itu saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini mengingatkan untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Juga yang hadir secara online. Ingat, ada degradasi iman. Tetapi bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami degradasi iman ini? Penting bagi saya dan saudara. Karena kita bahas satu-satu di sini. Yaitu tentang pelajaran sentadu yang pertama. Yaitu tadi dikatakan dimakan oleh ulat sentadu. Jadi dari atas, kalau kita lihat 7 tingkat iman itu ada yang di tangga iman yang pertama yang paling bawah, yaitu merupakan satu dasar. Itu adalah mendengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, menyesal dan bertobat. Tangga iman yang kedua. Tangga iman yang ketiga, mengeluarkan buah-buah pertobatan. Tangga iman yang keempat, melakukan baptisan air. Tangga iman yang kelima, memperoleh baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Tangga iman yang keenam, ada anugerah-anugerah Roh Kudus, ada karunia Tuhan, ada jawatan Tuhan. Tangga iman yang ketujuh, gereja yang terpilih dan setia menjadi pengantin Kristus. Nah, kitab Yoel pasal yang keempat dikatakan dimakan oleh ulat sentadu. Waduh. Berarti dari pucuk yang paling atas, bukan yang bawah loh. Dari yang paling atas, yaitu apa? Tangga iman yang ketujuh. Dikatakan tidak ada pelajaran baptisan roh. Tidak ada pelajaran buah-buah Roh Kudus, jawatan Tuhan, dan karunia-karunia roh. Dipotong itu. Jadi tidak ada pelajaran Roh Kudus, tidak ada buah-buah roh, tidak ada jawatan Tuhan, tidak ada karunia-karunia roh. Dipotong itu. Tangga iman yang ke-6 dan ke-7 dipotong. Yang artinya kita tidak lagi melakukan penyembahan di dalam roh dan kebenaran.
Kalau kita mempraktekkan penyembahan di dalam roh dan kebenaran, itu yang namanya pelajaran buah-buah roh, jawatan Tuhan dan karunia roh itu boleh berjalan. Terlebih karunia roh boleh berjalan. Ada karunia nubuatan. Sekarang saya tanya, nubuatan adanya di awal atau pada penyembahan? Otomatis kita sudah tahu itu masuk kepada penyembahan. Tetapi kalau penyembahan itu dipotong, sekali-kali kamu tidak akan mendengar nubuatan. Sekali-kali orang yang melihat akan kemuliaan Tuhan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena tidak masuk kepada penyembahan. Hanya sampai pada firman Tuhan, doa syafaat terima berkat. Itukah yang kita inginkan? Padahal kalau kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, penyembahan itu begitu sangat berarti. Supaya apa? Supaya kita boleh mendapatkan berkat yang sempurna daripada Tuhan. Bagaimana mungkin kita boleh mendapatkan berkat yang sempurna daripada Tuhan kalau kita melakukan penyembahan? Saya berbicara bagi kita orang-orang yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang orang-orang yang sudah tahu pelajaran tabernakel. Bagaimana harus beribadah yang benar kepada Tuhan. Sedangkan kalau bagi orang di luar sana pertanyaan, bagaimana Pak kalau orang yang belum tabernakel? Karena pengetahuannya belum sampai, mereka akan tetap diberkati oleh Tuhan. Tapi bagi saya dan saudara, oh tidak, kamu sudah tahu. Kalau kita sudah tahu melakukannya, jangan kamu tinggalkan itu. Jangan pernah ditinggalkan yang namanya penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Terlebih kita orang-orang di dalam kabar pengantin Kristus. Kita tahu penyembahan itu sangat berarti. Menguatkan saya dan saudara. Di dalam nubuatan Tuhan menyempurnakan firman. Di dalam nubuatan Tuhan mengingatkan, memperingatkan, bahkan menegur saya dan saudara. Bahkan bukan hanya menegur, tetapi Tuhan menghiburkan saya dan saudara. Sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ada nubuatan, ada penglihatan. Menguatkan akan nubuatan tersebut. Pada saat melihat orang yang bernubuat, orang punya karunia penglihatan, dia melihat bahwasanya Tuhan berdiri di samping dia, membisikkan perkataan kepada anaknya, kepada hambanya. Itu berarti menguatkan. Memang itu nubuatan berasal daripada Tuhan. Lah kalau dipotong penyembahannya, apa yang mau kita lihat? Gelap. Kita tidak melihat apa-apa. Maka dari itu, kalau kita memotong penyembahan di dalam roh dan kebenaran, ini masuk dalam pelajaran ulat sentadu. Firman Tuhan yang katakan, pengajaran kabar pengantin Kristus yang mengatakan, masuk kepada pelajaran ulat sentadu. Memotong pekerjaan roh. Hati-hati. Lama-lama akan melakukan apa dikatakan? Oh, dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat roh. Hati-hati. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi jangan sampai kita itu memotong akan pekerjaan roh. Ini peringatan. Saya yakin dan percaya kita tidak melakukannya. Tapi menjadi satu pengingat bagi kita. Hati-hati. Dengan memotong penyembahan bisa terjadi degradasi iman. Saya lanjutkan. 2. Pelajaran belalang. Nah, di pelajaran belalang ini adalah sisanya yang diberi ada sisa daripada ulat sentadu dimakan oleh belalang. Yaitu adalah di mana ditiadakannya lagi pelajaran baptisan roh dan baptisan air. Tingkat yang ke-4 dan tingkat yang ke-5. Yang ke-5, yang ke-4 dipotong. Baptisan roh, kepenuhan roh tidak ada. Sampai pada baptisan air tidak perlu. Potong di situ. Waduh. Berarti orang cuma sampai pada tangga iman yang ke-4. Mengeluarkan buah-buah pertobatan. Sedangkan Yesus Kristus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Coba buka. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Silakan. Ayat yang ke-7, terjemahan lama. Ya. Nah, Yesus Kristus saja mengatakan wajib. Nah, bagi kita yang seorang orang yang sudah mendegradasi iman, yang berbicara siapa? Hamba-hamba Tuhan ini yang melakukannya. Anak-anak Tuhan mungkin jemaat ngikut, domba ngikut. Tapi di sini berbicara siapa? Hamba Tuhan, gembala.
Kalau potong yang namanya penyembahan dalam roh dan kebenaran, kemudian dipotong lagi baptisan roh dan baptisan air, kepenuhan roh, baptisan roh, kemudian baptisan air. Memotong perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus, tidak mengikuti kaidah perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima dalam Yohanes 3 ayat yang kelima tadi mengatakan apa? Jelas harus berbaptis air dan berbaptis roh. Loh, kok dipotong? Ayat 7 mengatakan bahwa kamu wajib diperanakan. Wajib diperanakan di air, wajib diperanakan di dalam roh. Tapi kalau dipotong, lah ini. Bagaimana kita dapat masuk dalam kerajaan Allah? Dikatakan kamu dapat masuk kerajaan Allah bila berbaptis air dan berbaptis roh. Tanpa baptis air dan baptis roh, saya katakan, that's very impossible you wanna go to heaven. Don't ever dream about that. Yang artinya, itu sangat tidak mungkin kamu masuk kerajaan Allah. Dan jangan pernah bermimpi untuk masuk kerajaan Allah. Mimpi pun jangan, kata Tuhan. Kalau kamu tidak melakukan ini. Tapi, ada yang namanya pelajaran belalang ini. Melakukan hal yang demikian. Saya lanjutkan. Pelajaran yang ketiga, yaitu pelajaran tentang geridik. Sisa daripada pelajaran belalang dimakan pula oleh pelajaran geridik. Yaitu meniadakan buah-buah pertobatan. Waduh, ini lagi, lebih parah lagi. Sehingga orang Kristen yang tidak memiliki lahir baru, cukup saja terima Tuhan Yesus Kristus dan menyesal dan bertobat. Tidak perlu mengeluarkan buah-buah pertobatan. Jadi dipermudah lagi, dipotong lagi. Tidak perlu mengeluarkan buah-buah pertobatan. Cukup sampai dengar firman Tuhan, percaya Tuhan Yesus Kristus, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, menyesal dan bertobat. Tidak lagi mengeluarkan buah-buah pertobatan. Waduh. Sudah tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita belajar kitab Yesaya pasal yang ke-28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat, di sini sedikit, di sana sedikit. Yang artinya hukumnya dipertambahkan oleh Tuhan. Kalau kita tahu, kita lihat ada buka gambar di sini, itu berbicara tentang ada 3 zaman di dalam Alkitab. Alkitab membagi dunia ini menjadi 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Zaman Bapa itu mulai daripada Adam, kejatuhan Adam sampai dengan Ibrahim. Itu zaman Bapa. Zaman Anak itu dari Ibrahim sampai kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu masa transisi. Mau masuk ke dalam masa zaman Roh Kudus. Karena Yesus Kristus mengatakan harus berbaptis air dan berbaptis roh. Iya nggak? Kemudian masuk pada zaman Roh Kudus. Itu mulai dari zaman Yesus Kristus itu dia mati sampai pada saat ini. Nanti sampai Tuhan Yesus Kristus datang di kali yang kedua. Itu masih masuk zaman Roh Kudus. Jadi zaman Antikris itu masuk zaman Roh Kudus. Ya, zaman Antikris itu masih masuk di dalam zaman Roh Kudus. Setelah itu baru 1000 tahun masa damai. Nah, kalau Alkitab membahas ada 3 zaman, di dalam zaman Bapa itu dikatakan apa hukumnya? Hanya percaya ditambah dengan sunat. Masuk zaman Anak, percaya, sunat, menerima hukum Taurat. Kemudian Yesus Kristus memberikan transisi, berbaptis air. Masuk zaman Roh Kudus, tidak lagi melakukan hukum Taurat. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai dengan 38. Bertobat, memberi diri dibaptis, mendapatkan anugerah-anugerah Roh Kudus. Itu secara singkatnya Petrus mengatakan secara generalnya. Itu berbicara tentang 7 tingkat iman. Jadi harus melakukan 7 tingkat iman ini. Nah kalau kita di pelajaran geridik ini. Bagaimanakah mungkin kita sekarang yang sudah berada di zaman Roh Kudus ini. Hanya percaya kepada Tuhan sahaja. Kemudian kita boleh beroleh selamat. Siapa yang bilang kita percaya kepada Tuhan. Kemudian kita bertobat. Kemudian kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan. No. Bahkan di pelajaran selanjutnya dikatakan pelajaran riang-riang. Nah ini dia. Sisanya lagi masih juga dimakan oleh riang-riang. Sisa dari pelajaran geridik dimakan pula oleh pelajaran riang-riang. Yang meniadakan, menyesal dan bertobat. Tinggal percaya saja. Pasti selamat. Waduh ini lebih parah lagi.
Jadi cukup percaya kepada Tuhan, maka kamu akan selamat. Mereka mempergunakan ayat yang di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke berapa? Yang ke-16 ya? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Coba buka Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, barang siapa yang percaya kepadanya tidak beroleh binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waduh, jadi hanya percaya saja kepada Tuhan, pengertian yang picik, hanya percaya saja kepada Tuhan, maka kamu akan beroleh hidup yang kekal. Kisah pasal yang kedua ayat 37, 38 itu berbicara tentang 7 tingkat iman. Harus dilakukan 7 tingkat iman itu. Jadi saya katakan keselamatan bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus, kemudian kamu selamat. Tidak. Keselamatan itu harus diusahakan. We must have an effort for that. A big effort. You cannot do a big giant step and then after that you just sit down in the comfort zone. No. But you must do the small step. Keep doing it. Continuously moving. Artinya keselamatan tidak bisa hanya, kita betul menerima anugerah daripada Tuhan. Tetapi kita setelah menerima anugerah daripada Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Bukan kita menjadi diam-diam saja, tidak. Kita harus terus maju. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dikatakan, lebihkanlah usahamu untuk meneguhkan hal itu. Coba buka itu, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ya. Oleh sebab itu, hai saudara-saudaraku, sedangkan kamu dipanggil dan dipilih, berikanlah usahamu meneguhkan hal itu, karena jikalau kamu berbuat yang demikian, sekali-kali tiada kamu akan terserang. Ya, ayat yang ke-11. Karena demikian itulah kamu akan dikaruniakan berlebih-lebih jalan masuk ke dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu dia. Berarti keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu anugerah bagi saya dan saudara, harus diusahakan. Dikatakan, lebihkanlah usahamu untuk meneguhkan hal itu. Lah, kalau kita cuma hanya, kita percaya kepada Tuhan, yakin dan percaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Buka aja itu coba. Yakobus pasal yang ke... Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Pasal yang kedua ayat yang ke-19. Yakobus 2 ayat 19. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, dikatakan, waduh. Kalau kamu hanya percaya kepada Tuhan saja, baik nggak? Baik. Tapi masalahnya, setan itu juga percaya kepada Tuhan. Kalau terjemahan King James dikatakan, even devil too have a belief in God. And devil got tremble. Gemetar, dia tremble. Artinya apa? Dia gemetar. He's got tremble too. Dia gemetar. Sekarang saya tanya sama kita semua di tempat ini juga bagi yang online. Gemetarkah kita di hadapan Tuhan? Setan gemetar lu di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, gemetar nggak kita di hadapan Tuhan? Itukah yang kamu sebut percaya? Kalau disebut percaya, setan jauh lebih percaya. Dia udah ketemu Tuhan, dia udah ngobrol face to face with God. Are you ever face to face with God? I don't think so, man. Musa face to face with God. Even the demon too, even the devil too, but face to face with him. Apakah kita pernah face to face sama Tuhan? Wah. Ya kan? Makanya saya katakan, kalau kita cuma sampai pada garis percaya saja, yang dikatakan tadi dalam pelajaran riang-riang, waduh, bahaya ini. Jangan sampai ini terjadi bagi saya dan saudara. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, itu memotong setiap pohon-pohon yang ada, setiap pelajaran-pelajaran yang ada, 7 tingkat iman yang ada.
itu dipotong sehingga hanya sampai pada percaya saja. Cukup kita dengar firman Tuhan, berdoa, terima berkat, dan makan-makan. Apakah itu yang kita inginkan? Tidak. Keselamatan sudah menjadi lebih dekat. Tadi saya ibadah di Cisalak. Penglihatannya mengatakan bahwa hujan di tempat kita menyembah, di tempat kita beribadah itu rintik-rintik, tetapi di depan sana. Berarti dia katakan di depan sana itu hujannya deras. Yang artinya, loh dia bisa di sini rintik-rintik, sebelah sana dia. Berarti matanya itu dia melihat dengan jelas. Satu. Sama seperti Tuhan katakan kepada Nabi Yeremia, apakah yang sudah engkau lihat? Sebatang pohon badam. Bagus, betul penglihatanmu. Artinya, kalau dia lihat dengan jelas, itu dekat atau jauh? Saya tanya. Orang kalau lihat jelas itu berarti dekat. Ini pulpen. I can see this pen. Because I look closely. Gitu loh. Saya melihat ini dekat. Tapi kalau jauh sulit juga. Dikatakan hujannya dekat. Di tempatnya rintik-rintik, tetapi di depan sana lihat hujannya deras. Berarti dekat. Ini berbicara tentang rintik-rintik kegerakan besar. Kegerakan besar tidak harus langsung dia masuk kepada kegerakan besar, tetapi ada kegerakan kecil. Makanya dikatakan rintik-rintik, bahasa Inggrisnya apa? Sprinkle. Ya, sprinkle. Itu hujan rintik-rintik sebutnya sprinkle. Itu hujan rintik-rintik. Tapi sebelah sana di depannya ada hujan besar. Berbicara tentang hujan akhir. Kegerakan besar. Kalau di depan sudah bentar lagi mau kegerakan besar, apakah kita cukup sampai pada percaya saja kepada Tuhan? Bagaimana kita boleh dipakai oleh Tuhan? Bagaimana kita yang dikatakan ada manifestasi Roh Kudus, kuat kuasa Roh Kudus curahkan 2 kali ganda, 3 kali ganda, sampai dengan 10 kali ganda. Kalau kita potong pelajaran daripada 7 tingkat iman, dari awal saja sudah kita potong sekali-kali, tidak akan ada pencurahan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Tuhan curahkan kepada orang yang lain. Jadi melalui pelajaran kitab Nabi Yoel ini, mari saya sebagai hamba Tuhan mengundang untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini, bahkan juga orang-orang yang online, kami dari sidang jemaat Berea, mengundang. Untuk apa? Untuk supaya kita sama-sama. Jangan kita ada degradasi iman, melainkan kita boleh meningkatkan iman kita, level up your faith. Don't level down. Level up, jangan degradasi, tapi level up. Kalau kamu sudah berada pada baptisan air, lanjut masuk kepada baptisan Roh Kudus, masuk kepada kepenuhan Roh Kudus, terima karunia-karunia Roh. Dan berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan. Nanti kita akan dipakai oleh Tuhan. Yang belum berbaptis air, ya baptislah. Apalagi? Saya nggak ngomong panjang lebar. Kalau yang belum baptis, ya udah baptis. Mau tunggu apa lagi? Melakukan baptisan air, baru kamu mendapatkan anugerah Roh. Anugerah Roh itu adalah baptisan Roh, kepenuhan Roh, karunia-karunia Roh. Itu anugerah Roh. Jadi anugerah Roh itu bukan hanya menerima karunia, tidak. Tapi anugerah Roh itu, mulai dari mendapatkan baptisan Roh itu sudah anugerah. Lah iya, yang ditumpangkan tangan kan dia, bukan dia. Yang dapatkan anugerah ya dia. Anugerah Tuhan mau memberikan anugerah kepada siapa dia mengasihani. Tuhan mau mengasihani kepada siapa orang yang dia kasihani. Tuhan inginkan seperti itu. Jadi Tuhan menginginkan bagi saya dan saudara apa? Level up. Ayo. Mari kita level up. Jangan level down. Sebagai ayat yang paling terakhir saya buka di sini. Ibrani pasal yang ke-6. Coba buka. Ibrani pasal 6. Ayat 1. Ya, baca ayat 1. Ibrani pasal 6 ayat yang pertama. Ya. Baiklah kita berhenti daripada menerangkan pengajaran Kristus yang mula-mula itu. Langsungkanlah kepada kesempurnaan. Janganlah lagi kita membunuh Allah, yaitu dengan pengajaran hal tobat, daripada perbuatan yang membawa kepada mati dan iman kepada Allah. Ya, terima kasih. Mari langsungkan kepada kesempurnaan. Tunggu apa lagi? Firman Tuhan sudah disampaikan pada saat ini. Tunggu apa lagi?
Kalau belum dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Hari ini disampaikan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Jangan kita tidak dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan menimbulkan iman dan percaya kepada Tuhan. Lakukan itu 7 tingkat iman. Yang saya katakan, kalau belum baptis, ya baptis. Tunggu apa lagi? Nanti begini, nanti begitu. Betul memang. Di dalam mengikut Kristus kita mendapatkan kesengsaraan. Karena Kristus menganugerahkan bukan hanya berkat keselamatan, tetapi juga kesengsaraan itu menjadi bagian saya dan saudara. Ada amin? Kesengsaraan pun menjadi bagian kita. Karena Kristus pun juga mengalami sengsara. Jadi sengsara juga adalah bagian bagi saya dan saudara. Terima kesengsaraan itu, tetapi kesengsaraan yang kita terima itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan nanti. Ada amin? Keselamatan. Oh iya dong. Kalau kita selamat, kita masuk dalam surga, dikatakan kamu apa? Senang belaka. Menjadi pengantin Kristus, dikatakan kamu pengantin itu isinya adalah mulia belaka. Pengantin Kristus yaitu siapa? Orang-orang yang sudah disempurnakan. Nanti, sekarang belum. Orang-orang yang sudah disempurnakan itu dikatakan pengantin Kristus isinya mulia belaka. Kalau kita bersanding dengan Kristus, barang di mana Yesus Kristus ada, kita ada. Apakah bukan senang adanya? Kalau kita bersama-sama dengan mempelai itu, apakah ada lagi tangis dan air mata? Tidak. Apakah ada ratap kertak gigi? Tidak. Senang semata. Kalau hari ini pada saat ini di masa kita hidup mungkin kita boleh menerima kesengsaraan. Memang itu juga menjadi bagian saya dan saudara. Kalaupun kita menerima baptisan, kita dikucilkan, itu memang merupakan bagian saya dan saudara. Tapi keselamatan yang kita terima tidak sebanding dengan apa kesengsaraan yang kita terima di dunia ini. Maksud saya, kesengsaraan yang kita terima di dunia ini, itu tidak sebanding dengan apa yang kita terima nanti keselamatan daripada Tuhan. Lakukan firman Tuhan, maka kita akan selamat, kita akan bersanding dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati.